Hey halo, ketemu lagi dengan saya Gus Purwanto dan selamat datang di rapat RT Desa Sidoora. Ini merupakan kepala RT dari desa kami. Memang kami pilih yang wajahnya bule ya. Well, sebenarnya kita cuma mau ngomongin bahwasanya untuk konsep pembelajaran ini bagaimana jika semua kamera yang ada di sini itu berubah jadi tampilan dari sebuah desktop. Jadi what if jika semua tampilan wajah-wajah ini berubah jadi kayak gini. Ini sangat berguna banget bagi pembelajaran. So nanti setiap guru bisa melihat apa yang sedang dikerjakan mahasiswanya atau murid-muridnya masing-masing, sehingga dia bisa mengkoreksi sambil memberikan perintah selagi dia memberikan materi pembelajaran. Seperti apa caranya? Let's check those out. Pembelajaran di masa pandemik salah satunya adalah pembelajaran sinkronus, di mana kita harus bertatap muka langsung seperti layaknya pembelajaran offline, cuman sekarang harus dilakukan dalam kondisi online. Jika pembelajaran ini sifatnya teori mungkin akan lebih mudah ya, karena si murid mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan kamera ataupun listening dari materi yang diberikan dari dosen. Akan tetapi bagaimana jika pembelajaran itu bersifat praktikum? Tentu saja ini akan bermasalah, karena terutama untuk praktikum komputer, di mana dosen ataupun pengajar harus memberikan instruksi dan mengecek apakah setiap tampilan dari usernya atau mahasiswanya ataupun muridnya itu sudah sesuai dengan arahan yang diberikan. Maka dari itu kita akan menggunakan konsep atau teknik ini untuk dijadikan sebagai pendukung pembelajaran secara sinkronus. Untuk pembelajaran seperti ini kita akan menggunakan software broadcast yang di sini kita menggunakan OBS. Nah, OBS dapat Anda download secara free di situsnya sendiri, dan satu software tambahan lagi yang namanya Virtual Cam. Dua software ini dapat Anda cek di description dan Anda bisa langsung download. Setelah Anda menginstalnya, kurang lebih tampilan dari OBS adalah seperti ini. Nah, jika tampilannya tidak dalam berbentuk dua layar seperti ini, biasanya di sini modenya masih biasa. Studio modenya bisa Anda cek. Nanti Anda akan mendapatkan dua tampilan, preview dan program. Layar preview merupakan layar di mana Anda menyiapkan bahan-bahannya atau menyiapkan sajian scene-nya, sedangkan program adalah tampilan atau layar yang dilihat sama pengguna atau penyajinya. Nah, di samping itu sebelah sini ada yang namanya scene. Scene ini merupakan layaknya sebuah slide pada PowerPoint atau mungkin folder ya. Nah, Anda bisa bayangkan seperti itu. Scene ini tentu saja bisa kata tambah seperti layaknya kita menggunakan slide di PowerPoint dan seterusnya. Dalam setiap scene pasti isinya macam-macam, ada teks, gambar, dan mungkin video kalau dalam PowerPoint. Tapi di sini kita juga bisa menambahkan sesuatu. Cuman di sini lebih komplit. Di antaranya kurang lebih Anda bisa klik tombol plus di sini dan Anda akan memilih yang namanya display capture. Nantinya di sini kita akan memberikan input tampilan atau capturean dari sebuah layar. So tinggal klik display capture. Anda bisa kasih nama secara default display capture. Anda tekan OK. Dan di sini akan secara otomatis terlihat layar yang sedang aktif Anda saat ini. Jika Anda mempunyai dual display seperti monitor kedua dan lain sebagainya, biasanya di sini ada dua display. Tapi kalau satu ya satu aja. So saya akan pakai gunakan display satu sebagai tempat nanti akan saya capture. Saya akan tekan OK. Jika Anda mengalami di capture di sini gambarnya hitam, ada permasalahan dengan pengaturan VGA Anda. Ada beberapa tutorial yang bisa Anda ikuti untuk mengatasi permasalahan ini, karena settingan VGA masing-masing komputer mungkin beda-beda. Ada yang untuk Nvidia, mungkin untuk yang lain, ada yang Miyako mungkin. Setelah Anda cek seperti ini, saatnya kita tampilkan ke layar utama. Nah, untuk menampilkan ke layar utamanya, Anda klik tombol di antara sini. Saya contohkan yang fade, klik, maka dia akan tampil di sebelah sini. Nah, kalau sudah, setelah ini tampil, kita akan jadikan tampilan ini sebagai kamera pada software meeting kita seperti Google Meet atau Zoom. Langkah yang perlu dilakukan adalah di bagian tools ini kita akan masuk ke menu virtual kamera. Virtual kameranya akan muncul jika Anda sudah menginstal OBS virtual kamera atau link kedua yang sudah saya berikan tadi. Di sini. Jangan khawatir, dua software ini bersifat free ya. Jadi Anda bisa download ini dengan bebas. Nah, kemudian saya akan kembali ke virtual cam. Di tampilan virtual cam ini saya tidak akan mengatur apapun, mungkin auto startnya saya checklist, jadi setiap kali buka OBS ini otomatis jalan virtual cam-nya. Cukup Anda klik tombol startnya dan saya tekan close.
Nah, kalau sudah, OBS-nya jangan di-close. Kita akan langsung masuk ke Google Meet nih. Nah, anggap aja ini Google Meet saya. Di Google Meet, atau mungkin kalau Anda punya Zoom, di bagian sebelah sini, option sebelah kanan bawah, Anda pencet, dan Anda pilih yang namanya Setting. Anda masuk ke bagian menu video pada bagian setting ini, dan perhatikan di bagian kamera. Kameranya sekarang tinggal Anda klik, dan Anda pilih yang namanya OBS Kamera. Ingat, OBS Kamera ini akan muncul jika Anda sudah menginstal Virtual Cam dan OBS itu sendiri. So, saya akan klik OBS kameranya, dan kalau sudah saya close. Perhatikan, sekarang tampilan saya bukan kok tampilan dari webcam saya, tapi merupakan tampilan dari layar Anda saat ini, yang kebetulan saat ini saya sedang buka Google Meet, sehingga di sini looping ya gambarnya ya. Jika saya membuka software lain seperti Photoshop dan lain sebagainya, tentu saja Google Meet saya akan tampil tampilan dari Photoshop-nya. Kurang lebih seperti itu. Bagi tadi yang mengalami black screen dan lain sebagainya, sekali lagi Anda bisa mencari tutorial dalam mengatasi black screen tersebut. Atau jika tidak, teman-teman bisa menggunakan yang namanya window capture. Window capture ini bisa digunakan untuk mengcapture program yang ada atau yang sedang jalan saat ini. Nah, tentu saja program tersebut harus dijalankan dulu ya. Jika tidak dijalankan, maka di sini tidak akan masuk di playlistnya. Seperti saat ini ada sticky note saya yang ada, kemudian ada WhatsApp jalan, kemudian dan lain. Nah, Photoshop-nya juga muncul di sini. So, Photoshop-nya saya klik dan saya tekan OK. Maka tampilan dari Photoshop tersebut akan jadi tampilan dari kamera saya. Nah, kurang lebih itu tutorial singkat, dan untuk pembelajaran di Prodi TI, kelihatannya kita akan menggunakan konsep ini jika dosen nanti meminta untuk preview tampilan dari kerjaan Anda selama perkuliahan yang bersifat sinkronus. Itu aja dari saya. Selamat mencoba and thank you for watching. See ya.